warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video pembelajaran mata kuliah dasar epidemiologi. Dan kali ini kita akan membahas studi epidemiologi dalam bentuk case control. Case control juga dikenal dengan beberapa nama lain seperti case comparison study, case reference study, atau retrospective study. Secara definisi, case control study adalah penelitian epidemiologis analitik observasional yang menelaah hubungan antara efek atau penyakit kondisi kesehatan tertentu dengan faktor risiko atau faktor pajanan tertentu. Studi ini dapat dipergunakan untuk menilai seberapa besar peran faktor risiko atau faktor pajanan dalam munculnya kejadian suatu penyakit. Jadi di sini kita meneliti cause and effect atau hubungan sebab akibat dari antara faktor pajanan dengan penyakit yang ditimbulkan. Nah, skema ini adalah skema dasar studi kasus kontrol. Penelitian studi kasus kontrol dimulai dengan mengidentifikasikan subjek dengan efek atau subjek dengan penyakit tertentu. Ini yang kita sebut sebagai kelompok kasus. Kemudian kita mencari subjek yang tidak mengalami efek atau kelompok kontrol. Kemudian secara mundur, retrospektif ke belakang, kita teliti faktor risikonya yang muncul pada kedua kelompok tersebut, kemudian kita bandingkan. Jadi, kita punya dua kelompok di sini, faktor orang yang sakit masuk kelompok kasus dan yang tidak sakit, kelompok kontrol. Kemudian kita mundur ke belakang untuk melihat pada kedua kelompok tersebut, mana yang faktor risikonya positif, mana yang faktor risikonya negatif. Kemudian langkah-langkah yang kita lakukan saat melakukan studi kasus kontrol. Pertama, kita merumuskan pertanyaan penelitian dan hipotesis yang sesuai. Kemudian, kita deskripsikan variabel penelitiannya, apa faktor resikonya, dan apa efek yang akan diteliti. Kita tentukan populasi terjangkau dan sampel, berapa yang masuk kelompok kasus, berapa yang masuk kelompok kontrol, dan kita tentukan cara untuk memilih subjek penelitian. Setelah itu selesai dilakukan, maka kita lakukan pengukuran variabel efek dan variabel faktor risikonya. Baru datanya kita analisa dan kita interpretasi hasilnya. Nah, tabel ini menunjukkan hasil pengamatan pada studi kasus kontrol tanpa matching. Nah, kita lihat di sini satu kelompok menjadi kelompok kasus. Dan kalau mereka memiliki faktor risiko positif, ini kita identifikasi sebagai nilai A. Faktor risiko selalu diletakkan dalam kolom baris dan faktor efek atau penyakit yang muncul ada di kolom tabel. Nah, nilai A adalah mereka yang kasusnya ada, kemudian faktor risikonya juga positif. Nilai B adalah mereka yang tidak sakit, tidak ada kasus, tetapi faktor risikonya positif. Nilai C adalah mereka yang sakit tetapi tidak ada faktor risiko, dan nilai D adalah mereka yang tidak sakit dan tidak memiliki juga faktor risiko. Dari tabel 2x2 ini, kita bisa menghitung odds ratio. Dan cara menghitung odds rasionya adalah dengan mengalihkan nilai A dan D dibagi dengan nilai B per C. Maka kita dapatkan nilai odds rasionya. Nah, tabel berikut menunjukkan contoh kasus tanpa matching. Di sini hipotesisnya kita melihat terdapat asosiasi antara abortus dengan kejadian plasenta previa pada kehamilan berikutnya. Sebagai kelompok kasus adalah wanita yang melahirkan di RSCM pada periode tahun 1996 sampai dengan 99, dilakukan secara bedah sesar, dan memiliki indikasi plasenta previa totalis yang dibuktikan dengan pemeriksaan USG dan memiliki gejala klinis perdarahan antepartum atau PAP. Sebagai kelompok kontrol adalah wanita yang melahirkan di RSCM dalam kurun waktu yang sama tanpa tanda-tanda terjadinya plasenta previa dan dipilih secara acak. Jadi kalau kita lihat tabel 2x2-nya di sini, kita lihat nilai A-nya adalah 12, nilai B-nya 9, nilai C-nya 56, dan nilai D-nya 59. Maka kalau secara manual kita hitung odds rasionya, didapatkan hasil 1,4 dengan interval kepercayaan 95%. Artinya, mereka yang dengan riwayat abortus memiliki 1,4 kali risiko lebih tinggi
untuk mengalami komplikasi plasenta previa. Contoh kasus berikutnya adalah studi kasus kontrol yang dilakukan matching. Di sini kita lihat bahwa hubungan antara status merokok dengan status penyakit periodontal pada orang dewasa. Kita lihat tabelnya di sini, masing-masing positif merokok dan memiliki status penyakit periodontal, nilai A-nya 10, nilai B-nya 22, nilai C-nya 2, dan nilai D-nya 6. Sebagai faktor risiko adalah status merokok dan sebagai efek adalah status penyakit periodontal. Nah, kalau Anda perhatikan, matching dalam rancangan studi observasional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan komparabilitas antar kelompok yang dibandingkan, yaitu tiap anggota kelompok studi memiliki padanannya dalam kelompok kontrol yang memiliki karakteristik yang tertentu yang sama dengan anggota kelompok yang semula. Karakteristik yang sama itu adalah kovariabel yang dianggap perlu untuk di-match atau dipadankan, dan tujuan akhir utamanya pada penggunaan matching adalah untuk mengendalikan bias serta meningkatkan validitas hasil penelitian. Nah, setelah Anda memahami bagaimana studi kasus kontrol itu dilakukan, kita perlu tahu apa kelemahan dan kelebihan dari studi kasus kontrol. Kelebihan dari studi kasus kontrol, studi ini dapat menjadi satu-satunya cara untuk meneliti kasus yang jarang atau yang masa latennya panjang. Misalnya, kita mau meneliti dampak pajanan matahari lebih dari 4 jam sehari dengan munculnya kanker kulit. Kanker kulit adalah suatu penyakit yang cukup jarang terjadi, maka kita perlu melakukan studi ini dengan cara studi case control. Apabila kita gunakan studi epidemiologi yang lain, bisa jadi kita butuh subjek yang sangat banyak dan akan menjadi tidak efisien. Sebagai kelompok kasus, kita gunakan mereka yang menderita kanker kulit, dan sebagai kontrolnya adalah mereka yang tidak sakit. Kemudian kita trace ke belakang, kita lihat apakah mereka yang sakit memiliki faktor pajanan terpapar matahari lebih dari 4 jam sehari. Kelebihan yang lain dengan studi case control, hasil dapat diperoleh dengan cepat, biayanya relatif murah, memerlukan subjek penelitian yang lebih sedikit, dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi beberapa faktor risiko sekaligus dalam satu rancangan penelitian. Nah, kekurangan dari rancangan studi case control, data mengenai pajanan terhadap faktor risiko ini diperoleh dengan mengandalkan daya ingat responden dan rekam medik. Nah, daya ingat responden ini seringkali menyebabkan terjadinya recall bias karena responden yang sakit itu cenderung lebih mengingat faktor pajanan yang terjadi pada dirinya dibanding mereka yang tidak sakit atau tidak memiliki efek. Nah, sedangkan data sekunder, dalam hal ini rekam medis, seringkali juga tidak diisi dengan lengkap sehingga datanya tidak begitu akurat. Nah, validasi mengenai informasi kadang-kadang juga sukar diperoleh. Kemudian salah satu kekurangan dari case control, karena kasus dan kontrol dua-duanya dipilih oleh peneliti, seringkali sukar untuk meyakinkan bahwa kedua kelompok tersebut betul-betul sebanding dan comparable dalam hal faktor eksternal dan sumber bias lainnya. Studi case control juga tidak dapat memberikan incidence rate dan tidak dapat dipakai untuk menentukan lebih dari satu variabel dependent. Dia hanya bisa digunakan untuk studi yang berkaitan dengan satu jenis penyakit atau satu jenis efek. Demikian sedikit gambaran tentang studi case control dalam epidemiologi. Apabila ada pertanyaan, Anda dapat mengirimkan ke email saya di melisa31@ui.ac.id. Kita akan mempelajari lebih dalam studi case control dengan memahami beberapa jurnal dan sumber referensi yang sudah diunggah dalam e-learning system. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.